Moin Leute, ich bin Farel, ich bin Leli, kami dari kelas A, angkatan pertama dari program Ausbildung NTT. Anak muda NTT sangat antusias mengikuti program ini. Dan gimana nih solusinya? Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum tahu mau ngapain buat masa depannya, boleh langsung aja gabung bersama kami di program Ausbildung. Kenapa teman-teman harus Ausbildung? Karena Ausbildung membuka peluang untuk kalian bisa kerja dan belajar di luar negeri, khususnya di Jerman, dan juga kuliah di sana itu gratis tanpa biaya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan perkenalan mengenai organisasi kami, termasuk juga program yang kemudian akan kita kolaborasikan dan merupakan peluang buat anak-anak NTT ya untuk go internasional. Ya, jadi kami memperkenalkan dulu organisasi kami. Kami adalah Global Catalyst e.V., sebuah organisasi non-profit yang terregister di kantor pengadilan kota Stuttgart di Jerman. Anggotanya adalah diaspora dari berbagai negara dan hari ini tinggal di Jerman karena berbagai latar belakang profesi, sehingga kami memiliki akses ke berbagai bidang, dan akses itu yang kemudian kami sepakati, kami kolaborasikan untuk membuat program-program. Termasuk dalam hal ini adalah program yang hari ini akan kami sampaikan. Pendiri Global Catalyst e.V. ada beberapa orang dari Indonesia ya, karena organisasi kami juga punya anggota dari negara lain walaupun majority orang Indonesia adalah mayoritas gitu. Ya, jadi ketua kami adalah Dr. Kinan Anindita. Beliau adalah dokter lulusan Jerman, makanya hari ini sudah bisa langsung berpraktek di Uniklinikum Stuttgart. Kemudian ada Pak Anggi Pratama, seorang bankir di Deutsche Bank di Frankfurt. Ya, beliau juga lulusan Jerman dan ya makanya setelah selesai juga hidup dan berkarya di Jerman. Kemudian ada Pak Dodi Primandakadarisman, beliau adalah pengusaha internasional dengan bisnis di berbagai negara, termasuk salah satunya di Jerman, di negara tempat beliau tinggal ini. Sedangkan saya ada di Jerman, sedang mengerjakan penyetaraan untuk bisa berpraktek sebagai dokter di Jerman, karena saya adalah dokter lulusan Indonesia dan karenanya membutuhkan langkah-langkah untuk penyetaraan. Kemudian, sebentar, sebelum ke sini ada satu hal yang terlewat. Ya, jadi kami berempat ini sebetulnya sebelum sampai ke Jerman juga sudah kenal selama di Indonesia, karena kami adalah sama-sama alumni dari SMA Taruna Nusantara Magelang, dan karenanya begitu sampai ke Jerman kami berpikir bagaimana supaya ketika kegiatan kumpul-kumpul ini tidak hanya ngumpul-ngumpul tapi ada hal yang produktif yang bisa yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi maka kita membuat Global Catalyst ini. Nah, kemudian di Indonesia kami memiliki country representatif untuk regio Indonesia dan Asia Tenggara. Beliau ini juga adalah diaspora dengan pengalaman tinggal di berbagai negara, kemudian sekarang sudah cukup dan pulang berbakti ke Indonesia. Beliau juga adalah para senior kami dari Taruna Nusantara ya. Yang pertama ada Kapten Penerbang Heri Martanto, beliau terakhir berkarya di Garuda Indonesia. Lalu Kapten Penerbang Miftahul Ahsan, beliau berkarya di berbagai maskapai di berbagai negara, terakhir di Qatar Airlines. Termasuk ada Senior Petroleum Engineering, Pak Dede Abadi Mawasdiri, yang juga berpengalaman bekerja di perusahaan multinasional di berbagai negara, termasuk di Oman, di Qatar ya, dan sekarang mereka bertiga ada di Indonesia untuk mewakili kami melakukan hal-hal yang memang membutuhkan kehadiran secara fisik. Baik, jadi itu sekilas mengenai Global Catalyst e.V. Bapak Ibu sekalian, dan mungkin perkenalan singkat untuk yang pertama kali bertemu kami hari ini. Saya yang akan membawakan sesi presentasinya. Bapak Ibu sekalian, kenalkan nama saya Nurul Aini. Ya, biasa dipanggil Nungki juga, panggil yang mana aja sama aja itu nama saya. Saya tadi sudah sebut saya dokter lulusan FKUGM, kemudian lulusan FKUI juga, sempat sekolah dan training research di Amerika di University of Pittsburgh, sebelum kemudian datang ke Jerman. Sebetulnya mau sekolah lagi ya, saya hobinya sekolah.
Sekolahnya satu selesai, baru mau yang kedua, kemudian bertemu dengan perwakilan pemerintah Jerman untuk area Black Forest yang kurang lebih ketika beliau menemukan bahwa saya adalah dokter, maka beliau bilang, kalau orang Jawa bilang tuh, Bo Yao, kamu jadi dokter aja di sini, karena di Jerman ini sangat membutuhkan banyak dokter, termasuk juga tenaga-tenaga profesional yang lain. Ya, jadi saya balik kanan, dan sekarang melakukan proses penyetaraan untuk berpraktek di Jerman, karena memang Bapak Ibu, kondisi Jerman hari ini, mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya, bahwa Jerman dengan genting kekurangan banyak tenaga kerja dan tenaga profesional. Bukan hanya dokter, bukan hanya perawat, tetapi di semua bidang. Jadi saya akan ceritakan dalam presentasi saya ini kenapa kejadian itu terjadi, termasuk bagaimana dari situ kita bisa mengambil peluang untuk siswa-siswa NTT ya, yang mana peluang ini adalah solusi buat semua pihak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Jerman adalah negara industri. Nah, grafik di sini memetakan betapa besarnya kekuatan industri Jerman dalam angka-angka, dalam parameter bernama net exporter. Jadi Bapak Ibu, net exporter adalah selisih antara berapa banyak sebuah negara itu mengekspor dikurangi dengan berapa banyak negara itu mengimpor. Nah, Jerman adalah net exporter terbesar di dunia. Jadi dia mengimpor dengan sangat banyak, dan ini menggambarkan kekuatan Jerman sebagai negara industri, Bapak Ibu. Nah, uniknya, Jerman mencapai prestasi ini dalam situasi kependudukan yang tidak ideal. Jerman ini adalah aging population, penduduk usia lanjutnya jauh lebih banyak daripada penduduk usia produktifnya. Piramida penduduknya terbalik, ada banyak orang tua, ada lebih sedikit anak muda. Tentu saja itu menjadi masalah karena industri yang sebesar ini dengan kebutuhan tenaga profesional yang sebanyak ini, hari ini kekurangan tenaga kerja. Jadi, ini juga statement Kepala Kantor Ketenagakerjaan Jerman yang menyatakan di tahun 2021 kemarin ada kekurangan 1,2 juta pekerja profesional Jerman. Tahun 2022 kemarin, tahun lalu, angkanya sudah menjadi 2 juta. Dan ditambah dengan potensi para baby boomers yang akan pensiun tahun 2030-an nanti, itu ada tambahan 7 juta pekerja yang akan pensiun. Jadi total Jerman akan kekurangan sekitar 10 juta pekerja pekerja profesional, di mana ini adalah angka yang besar sekali karena jumlah penduduk Jerman itu cuma 80 juta, Bapak Ibu. Jadi kekurangan 10 juta tenaga kerja itu masalah yang luar biasa. Maka dari sini kemudian Jerman membuka diri bagi kemungkinan para tenaga profesional asing maupun yang belum profesional tapi mau dididik untuk menjadi calon tenaga kerja profesional untuk datang dan bekerja di Jerman. Ya, salah satu cara untuk dididik atau mendapatkan pendidikan untuk memenuhi persyaratan profesionalisme standar Jerman adalah dengan mengikuti sebuah program bernama Ausbildung atau program Work and Study, Bapak Ibu, yang berlangsung di Jerman yang sudah established dari mulai Perang Dunia Pertama. Ya, jadi ratusan tahun yang lalu program ini memang bagian dari sistem pendidikan di Jerman, tetapi memang baru sekitar 5 tahun terakhir dibuka untuk orang asing secara masif. Jadi Ausbildung ini adalah program vokasi dan training industri yang berlangsung secara paralel, durasinya selama 2, 3, atau 4 tahun. Dan betul tadi sudah banyak ditekankan, ini bukanlah program rekrutmen TKI ya Bapak Ibu, ini bukan program magang, bukan penyaluran kerja, memang padanannya di Indonesia tidak ada, dan terminologi kuliah ini sendiri mengacu kepada proses siswa menempuh pendidikan formal di ruang kelas pasca lulus SMA. Jadi, yang dikerjakan paralel 2 hal, siswa harus melakukan perkuliahan vokasi sambil dia bekerja di industri. Nah, tetapi siswa tidak perlu membayar uang kuliah, justru siswa mendapatkan gaji training. Karena memang dipandang mereka menghasilkan produk pekerjaan tertentu ya selama training di industri. Jadi mendapat penghasilan yang meningkat setiap tahun. Ya, dengan kebutuhan biaya hidup kira-kira sekitar 7,5 sampai 10 juta setiap bulan, penghasilan yang didapat adalah sekitar 16 juta. Bentar ya. Ya, jadi penghasilan yang didapat sekitar 16 sampai 30 juta rupiah per bulan. Jadi lebih dari cukup untuk hidup.
Nah, ketika mereka menjadi pekerja profesional, Ausbildungnya selesai, ya, kemudian bekerja sebagai seorang profesional di Jerman, nah, gajinya tentu dengan gaji standar profesional Jerman itu kira-kira dimulai dari angka sekitar 45-50 juta rupiah per bulan. Yang saya appreciate tentang sistem Ausbildung ini adalah ketika siswa lulus dari sistem Ausbildung dan bekerja di Jerman, maka mereka mendapat kesempatan berkarir setinggi-tingginya. Tidak dibedakan karena perbedaan tanah kelahiran, tetapi kalau memang mereka kompeten, mereka capable, mereka bisa naik menjadi bahkan pemimpin dari sebuah perusahaan itu sebagai lulusan Ausbildung. Kemudian, apa saja bidang-bidang atau jurusan-jurusan yang bisa diikuti oleh siswa dari Indonesia? Sebetulnya bidang yang dibuka untuk Ausbildung ini ada ratusan, Bapak Ibu. Saya mencuplik beberapa di antaranya, kemudian saya bagi menjadi 2 slide. Slide yang pertama adalah slide bidang-bidang jasa, slide yang kedua nanti adalah slide bidang-bidang teknik. Jadi singkat cerita, banyak sekali bidang-bidang yang bisa diikuti oleh anak-anak dari Indonesia, termasuk dalam hal ini anak-anak dari NTT. Bukan hanya keperawatan, bukan hanya di perhotelan atau restoran, tetapi di banyak hal, di banyak bidang, semuanya bisa diikuti oleh anak-anak dari Indonesia. Termasuk di bidang-bidang teknik, ada baik dari teknik yang kita kenal di Indonesia maupun teknik yang mungkin kurang familiar dengan kita, seperti misalnya teknik yang khas untuk negara 4 musim, ya, teknik pemanas dan insulasi bangunan misalnya. Itu juga bisa diikuti karena Ausbildung ini adalah program yang akan men-training siswa dari awal. Tidak dibutuhkan pengetahuan awalan, tetapi di-training dari awal oleh program Ausbildung ini sendiri. Sehingga kalau ada pertanyaan, kira-kira dari bidang-bidang yang ratusan ini atau contoh-contoh bidang ini, yang paling dibutuhkan yang mana supaya peluang penerimaannya paling besar, mungkin gitu ya. Jawabannya adalah semuanya, Bapak Ibu, semuanya dibutuhkan. Karena sebagai gambaran, tahun kemarin, tahun 2022, pada proses penerimaan Ausbildung secara nasional, ketika dihitung secara statistik, maka dari setiap 4 peluang Ausbildung yang tersedia di perusahaan-perusahaan seluruh Jerman, dari 4 tempat tersedia, hanya 1 pelamar, Bapak Ibu. Bukan 1 yang diterima, 1 yang melamar. Gitu. 3 tempat yang lainnya kosong. Itu menggambarkan betapa gentingnya kepentingan mereka untuk mendapatkan para anak-anak muda yang dididik melalui proses Ausbildung dan nantinya akan berkarya di industri-industri di Jerman. Go to so that the work is cut in the right way. Hier sehen wir die Simulation von der Hauptspinne mit dem Revolver und die Gegenspinne mit dem Revolver und das Teil wird nachher abgegriffen und die Rückseite hier bearbeitet.
I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. Hold the line, I won't let go, 'cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, 'cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when I'm in a room with you, that missing piece is found. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through, and I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper.